Adapun judul rancangan aktualisasi saya adalah Pembuatan Standar Operasional Prosedur atau SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Adapun latar belakang masalah dari judul rancangan aktualisasi adalah 1. Kurang optimalnya pelayanan terhadap pembinaan penyusunan produk hukum daerah. Yang kedua, terbatasnya sumber daya manusia di bidang pembinaan penyusunan produk hukum daerah. Yang ketiga, tidak adanya ketepatan waktu dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Dan yang keempat, terlambatnya proses penyusunan produk hukum daerah sehingga berdampak pada terlambatnya penerbitan produk hukum daerah. Ada 3 masalah yang saya temukan di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas, yaitu 1. Masih lambatnya proses eksaminasi produk hukum daerah di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Yang kedua, belum tertibnya administrasi pengajuan produk hukum daerah oleh instansi pengusul pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Dan yang ketiga, belum adanya SOP terkait dengan penyusunan produk hukum daerah di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya, isu tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik APKL untuk menguji kelayakan. Berdasarkan teknik APKL tersebut, isu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 memenuhi kriteria yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dari isu yang telah ditetapkan, maka semua isu tersebut akan ditapis lagi dengan menggunakan metode USG untuk menentukan prioritas isu yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan hasil tapisan dengan menggunakan metode USG, maka isu yang harus segera diselesaikan adalah isu yang ketiga, yaitu belum adanya SOP terkait dengan penyusunan produk hukum daerah di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Sehingga isu ini akan dianalisis masalahnya dengan menggunakan diagram fishbone. Adapun penetapan gagasan dari judul dari pemecahan isu tersebut adalah Pembuatan Standar Operasional Prosedur atau SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan kegiatan kreatif sebagai berikut. Kegiatan 1 yaitu membuat draft SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan tahapan kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana pembuatan draft SOP penyusunan produk hukum daerah. Yang kedua, mengumpulkan data dan bahan untuk pembuatan draft SOP penyusunan produk hukum daerah. Yang ketiga, menentukan format draft SOP yang akan dibuat. Yang keempat, melakukan penyusunan draft SOP penyusunan produk hukum daerah dengan output tersedianya draft SOP penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk diagram alir. Kegiatan kedua yaitu melaksanakan rapat koordinasi draft SOP penyusunan produk hukum daerah dengan internal bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan tahapan kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang jadwal pelaksanaan rapat koordinasi. 2. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi. Yang ketiga, menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rapat koordinasi. Dan yang keempat, melaksanakan rapat koordinasi dengan internal bagian hukum. Dengan output, terlaksananya rapat koordinasi draft SOP penyusunan produk hukum daerah dengan 8 orang internal bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan yang ketiga, melakukan finalisasi draft SOP penyusunan produk hukum daerah dengan tahapan kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang finalisasi draft SOP penyusunan produk hukum daerah. Yang kedua, melakukan perbaikan terhadap draft SOP penyusunan produk hukum daerah. Yang ketiga, mengajukan draft SOP penyusunan produk hukum daerah yang telah diperbaiki kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk dilakukan pengesahan. Dengan output, terlaksananya finalisasi draft SOP penyusunan produk hukum daerah. Dan kegiatan yang keempat,
melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP penyusunan produk hukum daerah dengan tahapan kegiatan. 1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan evaluasi dan monitoring terhadap SOP penyusunan produk hukum daerah. 2. Membuat tabel evaluasi dan monitoring SOP penyusunan produk hukum daerah. Yang ketiga, membuat hasil laporan evaluasi dan monitoring SOP penyusunan produk hukum daerah dengan output terlaksananya evaluasi dan monitoring terhadap SOP penyusunan produk hukum daerah.